Yuk bagian langsung bikin barisan ya. Langsung ini. Yuk langsung. Sok bagian langsung ke sini ya. Kepingin. Nggak ada yang messenger berbarisnya ke sini, bukan bikin lingkaran. Sini bikin sap ya. Bikin sap. Sok silakan. Sebelah sini dulu boleh. Majuan. Bikin sap. Yang belakang udah maju ini sama. Kalau udah penuh baru jangan dulu di belakang. Maju dulu. Nah, bikin sap depan dulu. Ayo. Geser ke kiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah nih adik-adik jauh-jauh dari Tasikmalaya ya. Dari Tasikmalaya ke Jogja dan menyempatkan, terima kasih sudah menyempatkan mampir di Masjid Jawa Kalian. Alhamdulillah kita dipertemukan di pagi hari ini ya, dan teman-teman ini ya insya Allah soleh-solehan ini ya. Amin. Dan insya Allah teman-teman kita di dunia ini dan besok insya Allah di surga kita dipertemukan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita buka terlebih dahulu pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Baldi, bisa dipanggil Rizky aja ya. Ini aku manggilnya teman-teman aja karena juga masih muda di sini. Nah ini kebetulan saya di Jawa Barat ini kemarin diamanahi oleh Mas Enggar ya untuk menemui teman-teman sekalian dan nanti kita akan saling berbagi cerita insya Allah selama beberapa menit ke depan. Juga terima kasih juga kami ucapkan ya pada Ustaz Abed Sulahuddin yang selaku kepala sekolah dari SD Baitur Rahman, dan juga kami mintakan beliau untuk memberikan sambutannya untuk keluarga beliau kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tabi'in muslimin wa ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid Jawa Kalian yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini berkenan untuk menerima kunjungan kami dari SD Baitur Rahman Kota Tasikmalaya, dan juga tentunya seluruh santriwan dan santriwati SD Baitur Rahman, Buya Bunda dan seluruh rombongan himlah SD Baitur Rahman Kota Tasikmalaya. Tentu yang ingin pertama kali kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada takmir Masjid Jawa Kalian yang pada subuh ini berkenan untuk menerima kami, dan tentunya kedatangan kami bukan hanya sekedar untuk sholat subuh saja, tapi yang paling penting adalah kami mengajarkan kepada para santri bagaimana bahwa subuh itu tidak hanya terdiri dari satu saf, dua saf saja di masjid, dan itu pun yang sholatnya bapak-bapak di atas 50 tahun. Tapi kami ingin juga memperlihatkan bagaimana sesungguhnya dan seharusnya sholat subuh berjamaah itu dengan jamaah yang seperti sholat Jumat, yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi para santri khususnya mereka kelak yang kemudian hari menjadi pejuang-pejuang untuk memakmurkan masjid seperti setidaknya yang mereka lihat pada subuh hari. Buya pasti yakin ya, ini kalian pertama kali lihat sholat subuh dengan jamaah yang begitu banyak ya? Benar ya? Benar. Ini pertama kali. Biasanya di masjid lihat berapa saf kalau berjamaah? Pas Ramadan berarti ya, 1 atau 2 saf dari 20 saf masjid yang tersedia. Nah mudah-mudahan yang kalian lihat, saksikan, dan kalian berada atau menjadi bagian dari jamaah subuh hari ini di Jawa Kalian menjadi pelajaran dan juga menjadi ilmu bagi kalian semua, supaya kelak kalian akan menjadi sosok-sosok yang memakmurkan masjid seperti yang kalian lihat di Jawa Kalian subuh hari ini. Tadi mungkin kalian sudah lihat ada slide video ya, ada slide video yang
Sebenarnya untuk kalian yang sudah sering berselancar di dunia maya, ada ya akun Facebook Jogokarian ya, Kampung Rokok Ramadan Jogokarian yang tahun ini dengan 3.000 paket nasi gratis setiap hari ya. Ya. Kemudian nanti juga bisa lah Idul Adha bagaimana penyelenggaraan hewan kurban sampai Agustus mungkin. Dan sekali lagi mudah-mudahan tentu kedatangan kami ke sini bisa memberi manfaat khusus untuk para santri, para siswa dari SD Baitur Rahman tentang semangat untuk memakmurkan masjid, karena sekali lagi kita semua tentunya berharap sebagaimana tadi disampaikan dalam doa itu kita sudah dipastikan menjadi ahli surga, tapi tentu kita harus senantiasa memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari siksa neraka, dan mudah-mudahan salah satu jalan yang bisa kita tempuh adalah dengan menjadi para pejuang takbir atau imamatul masjid. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada takbir dari kalian. Mudah-mudahan langkah kita semua ada di sini menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada Sarasa memberikan sambutannya. Alhamdulillah sudah mau berkunjung ya sama masjid Jawa Barat ini. Yang jelas kami juga memohon doa kepada Sarasa dan juga teman-teman semua. Oh, apa ya? Ya Allah, apa ya? Nah, pada saat apa dan juga teman-teman semua, karena salah satu doa yang insya Allah makbul itu adalah doa para musafir, maka kami juga memohon doa teman-teman sekalian agar Masjid Jogokarian ini bisa terus menjadi bergerak ya, menjadi roda dakwah di Yogyakarta dan juga Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya coba ya, aku bilang semangat pagi, nanti kamu jawab pagi gitu ya. Oke, semangat pagi. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, masih semangat ya. Oke, kita akan sharing ya. Saya akan sharing cerita tentang perjalanan dari Masjid Jogokarian. Semuanya berawal dari surat ini, At-Taubah ayat 18. Saya itu juga tidak hafal ya, jadi sambil baca. Nah, surat At-Taubah ayat 18 ini ada yang hafal di sini mungkin teman-teman? Oke, kita coba bacanya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan maksud golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi kalau teman-teman tadi subuhan melihat ada berapa jumlah jamaah yang subuhan sampai di luar tadi. Nah, itu syarat-syaratnya buat teman-teman yang mau memakmurkan masjid itu harus orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi
surat At-Taubah ayat 18 ini jadi patokan Masjid Jawakarian dalam di para takbir ya, dalam menjalankan kepengurusannya. Artinya masjid ini harus visinya itu jadi masyarakat itu hanya takut kepada Allah. Nah, jadi menjadikan masyarakat Jawakarian dan sekitarnya ini menjadi masyarakat yang merdeka. Merdeka di sini apa? Merdeka ekonominya, merdeka merdeka sosialnya dan lain-lain. Jadi tidak ada ketakutan. Wah, aku takut nih besok kalau aku tidak besok makannya apa, nanti besok sekolahnya kayak gimana. Nah, itu ketakutan itu di Masjid Jawakarian ini kita mencoba untuk menghilangkan ketakutan itu di masyarakat. Maka ketika ketakutan di masyarakat itu hilang, maka yang ditakutkan hanya satu, yaitu Allah. Nah, di sini masjid sangat berperan penting. Nah, teman-teman kalau datang ke Masjid Jawakarian mungkin melihat bentuk bangunannya, mungkin teman-teman pernah melihat ya, ada masjid yang lebih besar bangunannya dari Masjid Jawakarian ini? Banyak ya. Mungkin di Jogja sendiri banyak yang lebih besar dari bangunannya Masjid Jawakarian ini. Jadi kenapa kok masjid ini nggak dibangun lebih besar lagi? Misalnya terus lebih nambah tingkatnya atau nambah luas nanti gusur rumah warga gitu. Kira-kira kenapa kok masjid ini nggak dibangun lebih luas lagi dari ini? Ada yang tahu? Karena kriteria, ciri-ciri atau syarat masjid itu menjadi makmur itu tidak ditentukan dari besar atau kecilnya bangunan. Tapi apa, ada yang tahu? Nah, ini jawabannya ini. Jadi masjid itu bisa dibilang makmur kalau apa? Coba satu, seberapa banyak jamaah sholat lima waktunya. Kemudian bisa juga diukur dari seberapa jauh masyarakat sekitar merasakan manfaatnya ya ada masjid, dan seberapa jauh masjid itu dapat membentuk dan memiliki masyarakatnya. Sekarang gini teman-teman, teman-teman pernah dengar nggak nih ada satu masjid gitu mengumumkan saldonya ya, misalnya ya, katakan infak, alhamdulillah minggu ini saldo kita mencapai 5 miliar gitu ya. Tapi teman-teman, di samping masjid itu ada satu rumah yang satu keluarga itu belum tahu besok pagi itu mau makan apa. Masih memikirkan, aduh buat beli makan gimana. Tiba-tiba dengar, wah ini masjidnya punya uang 5 miliar, tapi tetangganya sendiri nggak diperhatikan. Nah, maka ketika terjadi seperti itu, maka kira-kira masjidnya bisa dibilang makmur kan? Walaupun banyak duitnya. Enggak, karena diukurnya itu bukan dari banyak duitnya atau enggak, tapi dari manfaatnya atau enggak. Gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sebelum ke sini sebenarnya ada sedikit cerita. Ada yang tahu kenapa nama masjid ini adalah Masjid Jawakarian? Karena apa? Benar, karena Masjid Jawakarian ini terletak di kampung bernama Kampung Jawakarian. Jadi sebenarnya penamaannya Masjid Jawakarian itu juga ada dasarnya. Tahu kenapa dasarnya? Benar tadi pakai nama kampung, tapi jauh sebelum itu alasannya adalah karena mengikuti sunnah dari Nabiullah Muhammad SAW. Karena masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid, ada yang tahu? Masjid Quba.
Dan kalau teman-teman tahu Masjid Kuba itu ada di mana? Di perkampungan mana? Perkampungan Kuba. Jadi makanya nama masjid ini juga namanya Masjid Jogokarian karena terletak di kampung Jogokarian. Mantap, mantap. Oke, kita lanjut ya. Nah, masjid itu akan makmur ketika kembalinya fungsinya masjid seperti di zaman Rasulullah. Ada yang tahu masjid itu tempat buat apa aja? Tempat buat sholat, mengaji. Ada yang tahu? Apa? Nah, betul. Jadi masjid itu fungsinya banyak. Di zaman Rasulullah dulu, itu kalau ada tamu-tamu negara gitu ya, oh itu ditemuinya di masjid. Terus di zaman Rasulullah itu kalau orang bingung mau berobat kemana, nah larinya berobatnya kemana teman? Kalau sakit ke masjid. Dulu di masjid itu ada dokternya kayak gitu. Terus ada lagi yang tahu? Apalagi di masjid ada apa lagi? Sekolah. Latihan perang, benar. Dulu tempat latihan perang itu juga di masjid. Tempat menyusun strategi perang itu juga di masjid gitu. Nah ini ada beberapa ya dan masih banyak lainnya. Nah untuk mencapai cita-cita tadi ya, waktu pengen jamaah di masjidku itu mencapai sekian soft, 10 soft, 15 soft, 20 soft. Nah, bagaimana caranya? Ada yang tahu mulai dari mana? Mulai dari membangun cita. Nah, kalau belum terlaksana, cita-citain dulu aja, dibayangin dulu aja. Nah, bayangin kapan sholat subuh di masjid kita itu setiap harinya itu bisa seramai dengan sholat Jumat. Nah, dimulai dari situ dulu. Jadi cita-citanya nanti kalau subuhan itu ya sama kayak sholat subuh. Nah ini ya, ini ilustrasi yang saya. Nah ini gimana caranya? Dipikirkan berapa sholat jamaahnya sekarang? Tempatmu berapa? Kalau sholat subuh berapa sholat? 2. Oke, dari 2. Terus dipikirin nih, 5 tahun lagi mau jadi berapa sholat? 20. Nah kayak gitu. Nah nanti baru dibikinkan rencananya dari tahun ke tahun. Misalnya oke 20 soft gimana ya? 20 soft tuh berapa orang sih? Misal 1 soft tuh berapa? 20 orang. Berarti 20 kali 20 berapa? 400. Berarti targetnya gimana caranya biar ada 400 orang sholat subuh di masjid gimana? Nah itu dibikin caranya masing-masing gitu. Nah ini ini masih jauh kalian ya. Oke. Nah gimana caranya biar pada sholat jamaah subuh dan beraktivitasnya di masjid? Nah ini teman-teman, semuanya dimulai dari usia pra-TK. Nah, di sini ada yang masih TK? Gak ada ya? Nah, jadi di Masjid Jogokarian ini teman-teman ya, kalau baru lahir di Jogokarian ini gitu ya. Terus habis itu udah bisa jalan teman-teman
Nah, nanti teman-teman itu akan masuk ke dalam organisasi. Namanya adalah Himpunan Anak-anak Masjid atau disingkat Hamas. Ada yang tahu namanya Hamas? Nah, Hamas ini sebenarnya dulu terinspirasi dari para mujahid di Palestina sana ya, yang memperjuangkan Al-Aqsa ya, Baitul Maqdis di sana. Itu namanya Hamas, sayap kanannya Hizbullah ya. Nah, jadi dimulai dari anak-anak remaja hingga usia-usia dewasa. Nah, mumpung sama ini teman-teman kelas berapa SD di sini? Kelas berapa? 5. Nah, kelas 5 kalau di sini nih dari TK itu udah mainnya di masjid. Anak-anak di sini dari TK itu udah mainnya di masjid, belajarnya di masjid. Nah, kalau udah SD seumur teman-teman gini, kalau Sabtu Minggu itu biasanya tidurnya sudah di masjid. Sambil main, sambil belajar kayak gitu ya. Nah, tahu nggak kenapa teman-teman itu ya usia SD tadi ya udah sering ke masjid dan bahkan di akhir pekan gitu mereka sering nginep juga di masjid. Ada yang tahu? Karena nyaman beneran. Selain itu kita dari awal itu udah diajarkan. Ada yang pernah dengar surat Muhammad ayat 7? Belum ya? Jadi di surat Muhammad ayat 7 itu intinya adalah barang siapa kalau teman-teman itu menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukan teman-teman. Artinya teman-teman ini kalau serius ngurusin masjid, insya Allah urusan teman-teman bakal ditolong oleh Allah. Jadi di sini ada cerita. Jadi di Masjid Dolayan ini dulu banyak cerita teman-teman itu kita punya cita-cita itu anak-anak atau remaja itu punya 5 sukses. Coba yang pertama sukses, yang kedua, ketiga, keempat, yang kelima. Nah, ini semua dibentuk dari masjid. Jadi ada cerita ya dulu itu kalau mau pindah sekolah, mau naik kelas ya. Nah itu tuh zaman dulu itu orang tua itu susah mau mengizinkan anak-anaknya ke masjid. Bu, aku mau ke masjid. Mau rezeki ngapain ke masjid? Orang di masjid itu malah gak belajar kamu nanti gizinya jelek, terus gak naik ke kelas gitu kan. Nah, akhirnya pas itu ternyata teman-teman yang di masjid itu terus ini, wah adikku tuh serius ini belajar, kita belajar aja di masjid, minta tolong kakak-kakaknya gitu. Nah akhirnya dari hal yang seperti itu akhirnya di sini ada namanya programnya namanya Siber, atau kepanjangannya Siber, Sinau Bareng. Tahu Sinau nggak? Sinau itu belajar gitu. Nah jadi teman-teman itu kalau ngurus masjid, insya Allah urusan teman-teman akan ditolong oleh Allah. Nah ini tidak sekedar cerita saja ya, tapi sudah banyak contohnya. Teman-teman kalau tanya bapak-bapak takbir di sini ya yang udah pada bekerja, Pak kerjanya jenengan apa? Itu bahasa Jawa ini. Pak kerjanya apa Pak? Saya kerjanya ngurusi masjid. Masjid jawab kayak gitu. Ngurusi masjid. Tapi sambilannya apa? Kalau sambilan kerjaan sampingannya apa? Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi arsitek. Tapi pekerjaan utamanya adalah ngurusin
masjid. Nah ini ada cerita. Jadi di Masjid Jawa Karian ini kita tiap tahun tuh bikin satu majalah namanya Buletin Idul Fitri. Wah ini majalah ini dibikin ada bahas tentang apa teknologi, bahas tentang dunia global ya gitu ya, di luar negeri itu ada apa aja itu dibahas di majalah itu. Ada yang tugasnya nulis, ada yang tugasnya desain, dan ada yang tugasnya wawancara, ada yang tugasnya nyetak. Dan ternyata dari satu kegiatan itu karena serius buat ngurusin masjid, dulu yang paling heboh itu adalah almarhum Mas Wani. Wani, kalau ada yang tahu ya. Beliau itu dulunya awalnya ketika di Masjid Jawa Karian ini waktu remaja biasanya diminta tolongin untuk bikin undangan, nyetak undangan terus disebar. Akhirnya setelah itu bikin usaha fotokopian zaman dulu ya. Nah ternyata dari hal kecil seperti itu ternyata akhirnya bisa membuat usaha penerbit buku yang namanya Proyu ya. Nah itu yang ya websitenya memang itu udah gede lah. Bahkan beliau itu sudah bisa membantu saudara-saudara kita secara langsung ya, yang ada sampai ke Palestina sana melalui yayasan yang namanya Yayasan Sahabat Al-Aqsa. Dulu beliau jadi ketuanya. Jadi dari awalnya cuma nyetak undangan, nah itu sekarang bisa bantu sampai ke Palestina, sampai ke Uyghur kemarin. Nah itu sampai mana-mana itu bisa go internasional itu. Ada juga ini kalau mau cari yang lebih muda lagi, ini masih sekitar 4 tahunan, 3 tahunan di atas saya. Nah, kalau teman-teman saya itu baru lulus kemarin ya, Februari kemarin lulus kuliah. Nah itu kakak angkatan saya. Nah itu dulu waktu di remaja itu juga sukanya desain majalah sama bikin undangan buat undangan pengajian gitu loh. Nah karena serius akhirnya sekarang Mas Yusma itu jadi arsitek kemana-mana. Bahkan pernah buat sama ini ya, buat ambil juga. Nah itu awalnya dulu juga dari desain undangan pakai poler di masjid. Jadi ada komputernya satu buat bikin kayak gitu. Nah itu seperti itu. Bahkan di kuliahnya Mas di sini sering mendapatkan penghargaan internasional, dan tiap ke luar negeri itu pasti membawa bendera remaja Masjid Jawa Karian. Lalu senang banget gitu. Nah itu banyak contoh-contohnya yang seperti itu. Jadi kalau teman-teman serius ngurusin masjid, insya Allah urusan teman-teman di dunia juga akan dibereskan oleh Allah. Kalau teman-teman bekerja sama orang, dibayarnya pakai ini ya, UMR ya. Nah, kalau bekerjanya sama Allah, karena Allah itu adalah yang punya rezeki. Nah, kira-kira kalau mintanya ke Allah dikasihnya minimal atau maksimal? Jadi cita-citanya teman-teman kerjanya jadi apa? Pengurus masjid. Nah, ini. Jadi pengurus masjid nanti sambilannya bisa jalan dokter, paling mau jadi dokter. Sambilan ngurus masjidnya apa lagi? Apa juga? Dokter, dokter lagi. Banyak yang pengen jadi dokter ya. Gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi insya Allah teman-teman kalau serius ngurusin masjid, insya Allah teman-teman juga akan ditolong oleh
Mungkin kita cukupkan dulu kali ini ada sesi tanya jawab atau nanti kita sharing-sharing aja. Oh, anak-anak ya. Oke. Jadi kalau anak-anak itu ada satu organisasi yang menampungnya namanya Himpunan Anak-anak Mahasiswa Kalian. Nah, Mas ini ada yang tahu tadi? Masih ingat? Isinya usia berapa sampai berapa? TK sampai kelas 6 SD. Nah, dari TK sampai kelas 6 SD ini kan punya Mas. Nah, lulusannya dari Hamas ini mereka akan menjadi pengurus Hamas. Nah, terus kegiatannya apa Hamas itu? Nah, Hamas itu yang kegiatan rutinnya itu ada TPA pertama. Nah, yang unik di sini TPA itu biasanya kalau TPA teman-teman tahunya jam berapa biasanya? Sore. Jam berapa? Jam 2. Nah, di Masjid Jawa Karen ini TPA itu kita mulai dari maghrib, dari maghrib dan selesainya isya. Ini ya Pak, singkat ya. Nah, sebenarnya filosofisnya adalah karena kalau sore biasanya itu TPA-nya dimulai sholat asar dan selesai sebelum maghrib. Jadi berangkatnya nggak asaran di masjid, baru asaran di rumah, baru berangkat TPA, nanti sebelum maghrib pulang, nggak dapat ilmunya untuk jamaah di masjid. Nah, maka di sini kita TPA itu mulai dari maghrib berjamaah hingga nanti selesai ba'da isya. Nah itu TPA, kemudian oh ada itu tiap tahun 2 kali kita ikut pawai seperti itu. Kalau Idul Fitri kita bikin sendiri sekampung. Nah ini terserah teman-teman yang punya minat pengen drum band, nah nanti kita sediakan boleh ikut semuanya. Jadi intinya kalau dia masuk itu kegiatannya adalah main teman-teman. Jadi kalau tiap Sabtu Ahad gitu ya, itu Sabtu itu ada yang pengen hobinya futsal, nanti bisa main futsal, dibikinkan klubnya. Pakai lapangan futsal. Di sini kan ada lapangan futsal. Kebetulan yang punya juga salah satu pengurus takmir, jadi enak komprominya. Gitu. Terus ada yang hobinya itu masak nih, biasanya yang ahwat-ahwat ya, hobinya masak. Ya akhir pekan nanti dibikinkan masak, lomba masak bersama. Jadi kegiatan-kegiatan anak-anak itu sebenarnya idenya itu munculnya juga dari anak-anak. Maka pengurus anak-anak itu adalah lulusan dari Hamas tadi, usia 1 SMP sampai 1 SMA. Karena kalau yang ngurusin remaja yang sudah terlalu jauh usianya, kayak saya ini sudah terlalu jauh usianya sama yang generasi anak sekarang, udah susah untuk tahu maunya anak itu kayak gimana. Jadi mending kita serahin ke kakaknya yang atasnya langsung, usia SMP sampai SMA awal. Nah, biasanya nanti kan gampang nih pada mau cerita apa sih? Aku pengen apa ya? Misalnya pengen renang kayak gitu. Nah, nanti dikumpulin nih, ya udah mau ada apa? Nah, nanti pengurus Hamas ini mengagendakan renang bersama. Gitu. Jadi sebenarnya kegiatannya ngalir seperti itu. Cuma nanti ketika pelaksanaan seperti itu nanti kita selipkan pembinaan. Jadi nggak sekedar main aja, tapi kalau ada isinya juga. Anak-anakku ada pertanyaan. Jadi biar benar, kalian ada pertanyaan. Oh iya, ini pakai ini biar dipikir semua. Kalau senang
Setahun bermain berapa kali? Ini aja, sehari mau main berapa kali? Jadi eh, jadi waktu TPA-nya itu kapan sih? Kalau di sini ada yang tahu? Selain Mas Devisa, sebenarnya setiap hari. Jadi apa namanya? Di sini itu ya namanya anak-anak itu biasanya kalau pulang sekolah dapat ke masjid main tuh. Nanti nyariin mau main apa? Baik kumpul, mau ini, wah itu di masjid boleh. Kan kadang ada ya di masjid itu rame kan lari-lari gitu, terus gimana lagi di masjid jangan lari-lari. Nah, kalau di sini enggak, kita coba namanya masjid ramah anak. Jadi apa namanya, di sini bebas kamu mau main apa, nanti ketemu sama teman-teman. Jadi base campnya anak-anak tuh satu kampung tadi, nah itu ya di masjid. Jadi main terus. Belajarnya kapan? Nah ada nih, seminggu itu di sini yang rutin belajar 2 kali. Kita ada namanya sinau bareng. Jadi di aula ini juga. Jadi habis maghrib itu sampai jam 8 malam. Nah, biasanya 14 bayar di luar. Nah, di sini sama teman-teman kalau mau les gratis. Nah, bisa datang ke sini, nanti ada yang ngajarin kayak gitu. Pelajaran sekolah ya dari apa, mau bahasa Jawa, oh enggak ada ya, dari bahasa Jawa, matematika, bahasa Indonesia. Nanti yang ngajarin kakak-kakaknya lagi. Atasnya pengurus gamas itu ada yang namanya RMJ atau remaja masih Jawa Barat. Oh enggak, setelah remaja ada lagi organisasinya, namanya Kurma. Ada tahu kepanjangannya Kurma? Keluarga Alumni Remaja masih Jawa Barat. Nah, ada satu lagi nih, itu kan bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu tahu nggak namanya apa? Namanya UMIDA. Panjangannya apa? Tahu? Umi muda. Gitu. Jadi kalau mau selesai, mau lulus dari organisasi RMJ, syaratnya itu cuma 2. Kalau mau jadi guru cuma 2. Kalau nggak nikah, balik ke Rahmatullah. Karena syaratnya mau ketur apa tidak harus nikah dulu. Itu buat semangat teman-teman biar nggak lama-lama ya. Mungkin Pak, ada lagi mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz pembukaan tadi. Masya Allah ya, sangat jelas sekali, dan mudah-mudahan itu kita bisa jadikan oleh-oleh buat implementasi dan benar-benar diamalkan, dipraktekkan pada khusus juga untuk santri kelas 5 SD Baitul Rahman, jadi terutama yang di Jalan Raya. Tadi sekira saja Masya Allah semua banyak sekali yang ingin ditanyakan, di antaranya bagaimana apa namanya strategi atau kiat-kiatnya masyarakat bisa segitu kompaknya, bagaimana cara mentarbiah masyarakat, mentarbiah semuanya aja agar kompak, kemudian tetap semangat gitu kan. Mungkin kalau mentarbiah 1-2 gampang, ini masyarakat gitu ya, jadi merangkul mentarbiahnya seperti apa, seperti itu. Ya, langsung saja saya sharing karena saya juga masih belajar di sini. Jadi konsep pengelolaan masjid itu kalau secara teknis ya, sebenarnya sebelum teknis itu kita harus memahami secara fundamental masjid ini ya, kayak misalnya sebagai pengurus masjid ini kita harus memposisikan diri itu sebagai pelayan, bukan sebagai penguasa.
Nah, tapi kalau kiat-kiat teknisnya seperti apa di Masjid Zulkarnain ini sebenarnya kalau kita rangkum itu ada 4 hal. Ini 3 ya di sini tulisannya ya. Jadi ada 4 kalau menurut kami. Yang pertama itu pemetaan. Nggak bisa ya? Oh iya. Oke, jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah pemetaan. Mungkin kalau Bapak Ibu di sekolah gitu ya, atau mungkin di pemerintahan seperti itu, kita pernah membuat, atau mungkin di organisasi di masyarakat kita pernah membuat yang namanya program kerja. Nah, kebanyakan entah di organisasi, di masjid atau di beberapa tempat itu, kebetulan saya juga aktif di beberapa organisasi, para pengurus ini melewati fase yang namanya pemetaan. Jadi ketika diamanahi suatu amanah, biasanya langsung memikirkan apa program kerjanya, visi misinya apa, program kerjanya apa gitu. Nah, ini melewati satu langkah yang krusial dan itu fatal ketika dilewati, yaitu pemetaan. Jadi di Masjid Zulkarnain ini setiap 4 tahun sekali kita melakukan yang namanya sensus jamaah. Insya Allah sensus di Masjid Zulkarnain ini datanya lebih lengkap dari kecamatan ya. Jadi nggak cuma bahasanya, nggak cuma nama bapak siapa gitu, tapi kita coba untuk sudah seberapa aktif jamaah itu di masjid, pekerjaannya di luar seperti apa, kegiatannya di luar masjid itu seperti apa, hobinya seperti apa. Jadi hal-hal detail seperti itu kita sensus. Setelah itu kita dapat namanya data. Dan data ini nanti akan kita kelola untuk dasar kita mengetahui sebenarnya apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita bikin program kerja, tapi sebenarnya masyarakatnya nggak butuh-butuh amat sama program kerja yang kita buat. Misalnya di Masjid Zulkarnain ini ada program sebut satu yang Jumatan itu dibagikan nasi gratis untuk jamaah. Nah, di sini karena masyarakatnya rata-rata menengah ke bawah ya, kalau kanan kiri kelihatan rumahnya masih gini-gini, kalau masuk ke pelosok-pelosok itu patut itu kawasan padat penduduk. Nah, masih laku itu programnya, pada ngeroyok pada ngambil nasi Jumat gitu. Tapi coba kalau program Jumat ini diterapkan di perumahan di BSD misalnya, atau di mana gitu ya, perumahan elit, mungkin mereka nggak butuh itu seperti itu. Jadi yang pertama dilakukan itu harusnya adalah pemetaan, dan pemetaan itu nanti ini salah satu nomor pemetaannya. Jadi hasil outputnya kita ini kita bikin cetak beneran, dan setiap logo ini namanya, setiap patternnya ini ada simbol-simbolnya ini memiliki arti tersendiri. Misalnya ini kalau di file aslinya, karena ini filenya terbatas ya, jadi cuma screenshotannya aja dengan informasi internal. Misalnya yang rumahnya warnanya hijau, itu artinya satu rumah itu sudah aktif berjamaah di masjid. Kemudian nanti ada hijaunya agak muda, gitu, agak kekuningan ya kalau di aplikasinya itu artinya sudah aktif juga jamaah, tetapi belum aktif mengikuti program-program yang diadakan oleh masjid, dan seterusnya. Yang merah-merah ini adalah rumah-rumah saudara kita yang non muslim itu. Nah, misalkan di sini ada ikon seperti ada ikon koin di rumah yang mana, artinya itu sudah zakat rutin di masjid ya. Nah, ada yang belum. Jadi kita tahu kebutuhannya itu seperti apa untuk sebagai dasar kita untuk membuat program seperti itu. Jadi program yang dibuat itu insya Allah akan tepat sasaran. Nah,
sebenarnya siapa yang perlu dibetakan di sini? Nah, yang dibetakan itu banyak. Kita bisa melihat dari usia dulu, dari anak-anak sama remaja itu kebutuhannya sudah beda. Apalagi sama bapak-bapak, sama orang-orang yang udah sepuh itu, sepuh itu udah tua ya, itu kebutuhannya mesti beda. Makanya kalau pengajian anak-anak, nah sekarang biasanya di Sabtu atau Ahad pagi habis subuh itu ada namanya suruh berkisah. Nah ini audiensnya anak-anak gitu. Nah kalau bapak-bapak biasanya pengajiannya itu jam 10 malam baru mulai. Kenapa kok baru mulai? Karena biasanya tidurin anaknya dulu, tidurin istrinya dulu gitu ya. Jadi dari waktunya aja itu beda, usia itu beda waktu kayak gitu. Belum lagi kebutuhannya. Misalnya kayak gini, kita mau ngobrol ya, apa pengajian atau ngobrol aja, ngobrol sama anak-anak dengan ngobrolnya remaja sama ngobrolnya bapak-bapak, ibu-ibu beda. Mau ngomongin media sosial aja udah beda. Saya ini generasinya Instagram, sempat Facebook sebentar dulu. Tapi anak-anak sekarang mainnya TikTok, bahannya begitu. Udah beda antreannya, nah kayak gitu. Mungkin besok ada apa lagi. Nah itu ini perlu dipisahkan. Maka organisasi di Jawa Barat ini dibuat berdasarkan usianya. Jadi tiap organisasi ini punya target yang jelas kayak gitu. Kemudian apalagi ya kategori-kategori yang lain juga perlu dipetakan. Misalnya kebutuhan orang-orang yang sudah kaya dan orang-orang yang masih duafa itu pasti beda. Orang-orang kaya itu membutuhkan tempat untuk menyalurkan dana, sedangkan orang duafa itu perlu disalurkan kayak gitu. Nah ini hal-hal seperti ini perlu kita petakan kebutuhannya itu apa, lalu kita sebagai pelayan jamaah ya kita melayani kebutuhannya para jamaah, karena jamaah itu adalah tamunya Allah kayak gitu. Nah nanti kalau sudah ada pelayanan, insya Allah jamaahnya tadi mulai mau ke masjid. Nah di sela-sela seperti itu baru nanti kita masukkan pembinaan. Jadi caranya harapannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Berikan dulu ke Mas Didi. Terima kasih kepada Mas. Silakan sampai ada aku duduk dulu. Ya, yang pakai kita duduk dulu. Ya, oke, ayo. Ya, duduk dulu. Baik Mas, mungkin ada ucapan terima kasih dari rekan-rekan dari diaspora kepada biasa ada web untuk menyampaikan nama perwakilan siswa 1 ya, kita dari kelas Zainab KM ini siapa Mas Zainab? Nah, silakan Bapak Hujan. Ada Bapak Hujan untuk menemani di web menyampaikan kenangan-kenangan ini. Ada Pak Hujan? Ya, silakan Pak Hujan. Pak Hujan, karena Pak Hujan. Maka Pak Hujan. Gimana ini? Ini kenangan dari kami. Oke, untuk anak-anak tolong duduk sekali lagi. Yang masih liburan tolong duduk.
alhamdulillah di kalian sudah selesai agendanya. Insya Allah sekarang baik untuk anak-anakku, sekarang kita ke hotel, sarapan, lalu berkemas dan langsung pergi. Nantinya nanti setelah sekalian renang saja. Oke, sebentar. Nah, untuk yang keluar silakan yang pada dulu. Untuk yang ini ada roti, untuk yang keluar dan bisa tahu bagi-bagi. Ya, sekali lagi. Nanti nyampe hotel, sarapan, langsung berkemas dan langsung pergi lagi jam 7. Awas sampahnya, bagi yang bekas minum sampahnya. Apa? Ya, langsung ke makan, hotel makan, ganti pakai baju olahraga, langsung bawa barang-barang ya, bukan di bis. Langsung pergi. Langsung check out. Siapa ini punya dia? Sip, bagus. Awas sampahnya. Udah ya, terima kasih.